ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهج إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ikhwan fillah a'azakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kajian bulanan kita yang kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah curahkan ampunannya kepada kita semuanya dan juga ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya kita lanjutkan daripada kajian kita, yaitu dari kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, dan kita sudah membicarakan muqaddimah daripada buku ini dan sudah kita selesaikan di pertemuan yang sebelumnya. Dan insyaallah di pertemuan kita yang kedua ini ya. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan lanjutkan tentang 20 prinsip dalam pemulihan ilmu. 20 prinsip isi daripada buku ini. Kalau kemarin muqaddimahnya sudah kita bahas panjang lebar, dan sekarang kita masuk kepada isinya. Bagaimana cara kita memuliakan ilmu. Jadi kalau keutamaan dan urgensi daripada memuliakan ilmu serta efeknya terhadap penerimaan ilmu bagi seseorang itu sudah kita uraikan panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita mulai masuk materinya. Apa itu? Yaitu prinsip-prinsip dalam memuliakan ilmu, simpul-simpul dalam memuliakan ilmu. Karena ketika seseorang memuliakan ilmu, maka ilmu itu akan betah tinggal di situ. Ilmu akan menghormati dan memuliakan dia. Sebagaimana perkataan Syekh kemarin, "Wa man lam yukrimul ilma la yukrimuhul ilm." Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu juga tidak akan memuliakan dirinya. Jadi semakin kita memuliakan ilmu, ilmu nanti menjadikan kita menjadi orang yang mulia. Dia muliakan kita. Makanya ada orang yang ngaji, sama-sama belajar, sama-sama kuliah di universitas yang sama, tapi kenapa hasilnya bisa jadi beda? Karena yang satunya sangat memuliakan ilmu, yang satunya mungkin tidak begitu memuliakan ilmu. Dan itu bahaya. Ini jamaah rahimakumullah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baik, kita masuk. Kalau di matan kitab aslinya itu ada di halaman 14. Kalau di situ saya tidak tahu. Al-Ma'qidul Awal. Qala Syekhul Musannif, berkata penulis kitab ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, Al-Ma'qidul Awal. Prinsip atau simpul yang pertama. Prinsip atau simpul yang pertama. Al-Ma'qidu Al-Awal. Tathiru wi'ail ilmi. Tathiru wi'ail ilmi, membersihkan wadah atau tempat ilmu. Di dalam hati. Sehingga sebelum ilmu itu masuk ke dalam tempatnya, maka tempatnya harus dibersihkan dulu. Maka dari itu, seseorang yang kemudian dia itu mau makan, dia makan menunya enak misalnya. Nah, ini kelihatannya misal contoh ya, hujan-hujan gini enaknya telur ceplok kan? Ya, seperti itu. Terus kemudian apalah atau yang lainnya gitu kan? Misalkan dia mau makan, lauknya sudah lengkap, mungkin ada satenya, ada gulainya, campur semuanya, piringnya kotor. Kira-kira orang mau makan nggak? Enggak. Harus dibersihkan dulu. Itulah seperti itu. Makanan yang enak, makanan yang lezat, itu sama sekali tidak akan melahirkan sesuatu yang nikmat bagi orang yang akan memakannya, kecuali tempat untuk memakannya adalah tempat yang bersih. Seperti itu ilmu. Ilmu ini berharga, ilmu ini mulia, maka dia harus diletakkan di tempat yang bersih.
Maka dari itu beliau mengatakan al-ma'qidul awal tabhiru wi'a'il ilmi, yaitu di antaranya yang pertama, prinsip yang pertama yang harus dilakukan sebagai bentuk pengakuan kita kepada ilmu, yaitu membersihkan tempatnya ilmu. Wa huwa qalbun wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu wa idasdadat taharatuhu isdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Tempat ilmu itu apa? Wa huwa qalbu, yaitu hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Berbanding lurus dengan kebersihan daripada hati seseorang, seperti itulah ilmu itu akan masuk kepada diri seseorang. Ilmu itu bisa masuk ke dalam diri seseorang, kepada seseorang, itu berbanding lurus dengan apa? Kebersihan hati orang tersebut. Wa idasdadat taharatuhu isdadat qabiliyatu lil ilmi. Semakin bersih hati seseorang, semakin bersih wadah ilmu seseorang dalam tanda kurung hatinya, maka semakin bertambah ilmu yang bisa dia dapatkan setiap kali dia mencari ilmu. Jadi ukurannya begitu. Semakin kita sering membersihkan hati, jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada jangan sampai ada hal yang keliru dan lain sebagainya, maka kita perlu diingatkan di sini, semakin bersih hati seseorang akan semakin cepat kita menerima ilmu, semakin kemudian kita mendapatkan ilmu yang banyak. Fadhal, silakan. Mendapatkan ilmu yang banyak. Maka kebalikannya, barang siapa yang dia tidak membersihkan hatinya, kalau kita lihat kebalikannya, maka apa? Maka ilmu itu yang kita dapatkan juga sedikit. Paham sekarang ya? Jadi ada orang yang kalau dia hadir di pengajian, dia mendapatkan ilmu yang banyak. Kenapa? Karena mungkin sebelum berangkat ke pengajian, dia bersihkan hatinya. Dia buang kebenciannya kepada orang, penyakit hatinya dibersihkan, dan seterusnya. Sehingga dia gampang sekali menerima ilmu. Pulang sampai rumah itu, ada sesuatu yang baru yang dia dapatkan. Ada sesuatu yang manfaat yang dia bisa amalkan di rumahnya. Ini khairuddin azani Allah wa iyyakum. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatih. Barang siapa yang dia ingin mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang sangat bermanfaat, hendaknya dia membersihkan batinnya dan mensucikan hatinya dari najis-najisnya. Jadi barang siapa yang mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat, ilmu yang melahirkan amal soleh, ilmu yang menjadikan dia semakin tunduk kepada Allah Ta'ala, fal yuzayyin batinahu. Dia memperbaiki, menghiasi daripada batinnya, diperbaiki, batinnya dibersihkan, batinnya diperhatikan, wa yutahhir qalbahu min najasati, dan mensucikan hatinya dari semua najis-najis kotoran-kotorannya. Ini khairuddin azani Allah wa iyyakum. Di sini ada pelajaran penting. Kalau kita ingin dapat ilmu, maka syarat pertama apa? Harus membersihkan hatinya. Hatinya harus bersih dulu. Kita bersihkan hatinya, hati kita semuanya, kami yang menyampaikan, kemudian antum yang mendengarkan, semuanya itu harus membersihkan hati. Kalau enggak masuk ilmu itu percuma. Meskipun 1 jam 2 jam duduk, tapi ternyata tidak ada efek baik. Kenapa? Dijelaskan lanjutannya, fal ilmu jauharul latif la yasluhu illa liqalbin nadhif. Ilmu ini permata, ilmu ini cahaya, ilmu ini sesuatu yang berharga. La yasluhu illa liqalbin nadhif, yang tidak bisa diterima, yang tidak bisa kemudian diletakkan kecuali di tempat yang bersih, kecuali di tempat yang mulia, di tempat yang bersih dari kotoran-kotorannya. Karena ilmu ini sesuatu yang hebat, sesuatu berlian, permata, indah, semuanya baik. Ilmu ini nggak mungkin diletakkan kepada tempat yang kotor, harus diletakkan di tempat yang bersih. Bisa dipahami kira-kira ya? Itu alasan. Sehingga ilmu itu akan semakin bertahan kalau tempatnya itu bersih. Tapi kalau tempatnya kotor, ilmu itu tidak akan pernah bertahan lama. Mungkin pengetahuan dia dapatkan banyak, mungkin ilmu dia dapatkan banyak, hanya sebatas saqafah, sebatas pengetahuan. Ini jemaah rahimakumullah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu sekali lagi kita katakan pentingnya kita untuk memahami tentang masalah ini adalah apa? Bahwa kita tahu bahwa ilmu ini seperti emas permata, sangat berharga, dan dia tidak akan kecuali yang bagus, yang mulia, yang agung,
Karena itu sebagai bentuk pemulihan kita akan ilmu. Maka dari itu dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari yang berikutnya, wa taharatu qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Sedangkan membersihkan, mensucikan hati itu kembali kepada dua perkara besar. Dalam dua hal besar. Apa yang harus dibersihkan? Yang pertama, ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama apa? Membersihkan hati itu dari najis-najis syubhat. Apa syubhat itu? Syubhat itu kerancuan dalam memahami agama. Jadi penyimpangan, pola pikir yang salah, memahami agama dengan cara yang keliru, itu adalah syubhat. Seperti contohnya misalnya ada orang akhir-akhir ini mengatakan bahwa yang namanya hukum waris itu harus sama laki perempuan, nggak boleh dibeda-bedakan. Kan sering dengar gitu kan? Kelompok-kelompok menyimpang, mereka mengajak ini syubhat. Ini syubhat. Kerancuan berpikir dalam memahami agama. Sumbernya karena kebodohan dan hawa nafsu. Ini. Jadi harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Jangan sampai kita punya pemahaman yang keliru berkaitan dengan syariat kita. Jangan sampai kita punya pemahaman yang keliru berkaitan dengan dalil yang kita pelajari, yang kita sedang ingin dalami. Jangan sampai keliru. Jangan sampai kita salah paham dalam agama. Karena memperbaiki orang yang salah paham itu lebih sulit daripada memperbaiki orang yang bodoh. Kalau orang nggak ngerti dikasih nasihat, sholat yang benar itu begini. Oh, terima kasih, jazakallah khair, barakallahu fikum, selesai. Tapi kalau orang yang kemudian dia itu sudah salah paham terkait dengan hukum sholat, dinasehati dengan cara apapun sulit untuk menerima. Paham ya kira-kira ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ini yang harus dibersihkan. Obatnya apa? Hadir di majelis taklim, belajar ilmu agama yang bagus dari sumber yang benar. Yang kedua, wal akhor, apa yang harus dibersihkan daripada najis hati itu? Taharatuhu min najasati syahwat. Nah, jadi membersihkan hati dari semua najis-najis, sumbernya adalah syahwat, hawa nafsu. Jadi kita belajar apa? Mengendalikan atau membersihkan hati kita dari najis-najis syahwat, dari najis-najis syubhat dan najis-najis syahwat. Jadi pokoknya sumber penyakit dari hawa nafsu itu kita hindarkan. Semua yang bisa mengotori hati karena bersumber dari hawa nafsu yang buruk itu yang harus kita bersihkan. Misalnya apa? Ya, nafsu amarah, nafsu cinta dunia, itu harus dihilangkan dulu. Karena kalau itu nggak dihilangkan, nanti apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Percuma. Sudah capek, letih mencari ilmu, tapi ternyata apa? Nggak dapat apa-apa, tidak melahirkan amal, dan itu yang paling kita takuti. Nah ini jamaah rahimakumullah, ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Sampai di sini nyambung ya. Bisa ngikuti ya kira-kira ya. Nah. Cuman biasanya orang itu kalau sudah kalau melihat kalau melihat hati yang kotor itu gampang membersihkannya atau kadang mencuekannya. Cuek ya kadang kan? Biasanya kalau pakaian yang kotor, dia punya semangat untuk membersihkannya. Betul apa tidak? Saya misalkan pakai iya apa tidak? Saya apa tidak? Iya, orang itu apalagi sudah pakai necis gitu kan. Waduh, kayak antum ini necis gitu kan. Terus pakai putih-putih, terus kemudian di sini ada kotoran. Waduh, langsung pulang langsung ganti baju, diumbah, mari bersih. Tapi kalau hati yang kotor, kadang kita masih malas untuk membersihkannya. Iya apa tidak, Pak? Nah, itu yang mungkin jadi muhasabah bagi kita semuanya. Makanya diingatkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, di sini ada nukilan dari Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaidul Fawaid, beliau sebutkan wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlik ila wasakhi thawbik. Kalau kamu malu atas kotoran, kamu malu kepada makhluk yang lain, kamu malu kepada manusia, kamu malu kepada kebanyakan manusia itu ketika bajumu itu kotor. Ketika bajumu itu ada sesuatu yang kotor di sana, kamu malu, kamu ingin segera ganti. Kita ingin segera sampai rumah untuk mencucinya dan menggantinya dengan pakaian yang bagus atau menghilangkan kotoran itu. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, fastahi min nadharillah ila qalbik, mestinya kamu lebih malu
kepada apa? Kepada pandangan Allah kepada hatimu. Kenapa? Wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khotoya. Yang isi daripada hatimu itu adalah kebencian, kedengkian, wa dzunubun wa khotoya, penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan. Mestinya Anda lebih malu. Kalau Anda malu dengan kotoran yang menempel di bajumu kepada makhluk yang lainnya, kepada teman kantor, kepada teman bisnis, kepada teman main, kita malu karena pakaian kita kotor segera ke rumah dan kita ingin segera menghilangkan pakaian kotoran itu, maka harusnya kita lebih malu lagi kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Karena Allah bukan cuma sekedar tahu kotoran yang ada di dalam pakaian kita, tapi Allah tahu isi daripada hati kita. Mungkin kita punya kebencian sama teman kita, atau kejengkelan, atau hasud sama teman gitu kan. Iki kok mesti arek iki tok ya sing dilem mbek ustaze. Sing iku gak tau dilem. Nah, nanti tersinggung, sakit hati. Atau misalnya dia apa? Ada temannya mendapatkan nikmat, dimuliakan sama orang lain, maka dia merasa, wah, kok dia tok, kok bukan saya ya? Kok yang disuruh begini kok bukan, ada kedengkian itu. Maka hilangkan itu, hilangkan. Karena itulah yang menghambat kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Sehingga ilmu kita tidak berkah, ilmu kita tidak barokah. Itu yang paling kita takutkan, jemaah rahimakumullah. Maka dari itu, di sini nasihat ini cukup indah, cukup bagus. Hendaknya kita lebih malu dengan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala bukan cuma bisa tahu tentang keadaan zahir kita, tapi Allah lebih tahu tentang zahir dan batin kita. Ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanduru ila suwarikum wa ambalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Jazakallahu khair. Allah itu tidak melihat tampilan fisik kalian, wujud fisik kalian, tampilan kalian, dan tidak melihat harta-harta kalian. Kadang kita ini yang sering kita banggakan itu apa? Tampilan fisik sama tampilan harta kita. Ya apa tidak? Baru beli HP gitu kan? Sing ditutup apa? Nggak ada orang tanya, tahu-tahu mengeluarkan HP. Kan biasa gitu ya? Hah? Supaya apa? Supaya orang-orang nonton. Ada, masya Allah iki, rojel iki, masya Allah kan gitu, kadang gitu kan. Terus nanti apa? Kalau sudah begitu, biasanya setelah itu apa? Nanti pamer apa gitu kan? Supaya apa? Orang melihat dia. Padahal Allah tidak melihat itu. Allah tidak lihat merek handphone kita, tidak melihat kemudian tampilan zahir kita. Allah tidak melihat itu gitu kan. Yang pertama kali Allah lihat walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat apa? Hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Hatinya dilihat dulu, baik apa tidak. Mau kemudian dia punya kemewahan seperti apapun, kalau hatinya busuk, Allah nggak nilai. Allah tidak berikan kebaikan bagi orang tersebut. Apalagi amalnya busuk. Maka itu akan menjadi kerugian bagi orang tersebut. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala senantiasa melihat, ya, yang dilihat sama Allah Ta'ala hati-hati kita dan amal-amal kita. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang muslim memperbaiki keadaan daripada hatinya dan keadaan daripada amalnya. Harus punya keinginan untuk memperbaiki keadaan hati dan keadaan amal-amal kita. Hatinya dibersihkan, amalnya dibersihkan dari semua kotoran-kotoran amal, yaitu penyimpangan, kerusakan harus dibersihkan. Ini jamaah rahimakumullah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi jangan itu dijadikan model bangga-banggaan. Karena itu kita dikatakan memuliakan ilmu kalau kita tahu bagaimana kita mendudukkan masalah harta dan masalah penampilan. Antum misalnya, saya dan antum sama-sama penuntut ilmu, sama-sama mencari ilmu, maka kita berusaha untuk lebih fokus untuk memperhatikan hati dan amal kita daripada hanya sebatas memperhatikan kondisi zahir kita. Jangan sampai nanti kita sibuk memikirkan tentang bagaimana tampilan zahir kita, bagaimana supaya kelihatan rapi dan lain sebagainya, tapi lupa untuk memperhatikan masalah hati. Bukan berarti nanti kita boleh tampil acak-acakan, enggak loh ya. Jangan salah paham. Kalau gitu kita tampilannya biasa saja. Enggak, harus tetap rapi. Rasul suka dengan yang rapi-rapi, yang bagus-bagus. Tapi jangan lupa agenda utamanya tidak berhenti di situ.
tapi juga membersihkan keadaan hati kita. Jangan sampai punya kebencian sama teman, punya rasa prasangka buruk kepada orang lain, kemudian suudon, kemudian juga dengki sama saudaranya. Nah, itu tidak boleh, harus dihilangkan. Karena itu sumber penghambat orang mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini ya khairuddin azanillah wa iyyakum. Sehingga mari kembali lagi kepada hati kita, kalau bisa kita ini benar-benar memperhatikan kondisi hati kita. Bisa dipahami kira-kira? Ya ikhwan, paham ya? Man tahara qalbahu fihi al-ilmul hal wa lam yarfa' minhu najasatahu wa da'ahu al-ilmu wartahal. Kata penulis kitab ini, barang siapa yang dia membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan betah tinggal di situ. Kerasan tinggal di situ. Makanya ada orang ngaji, ilmunya itu kerasan, manfaat, melahirkan sesuatu yang baik dan berefek baik kepada dirinya dan orang lain. Ilmu itu kerasan. Tapi wa man lam yarfa' minhu najasatahu wa da'ahu ilmu wartahal. Barang siapa yang tidak membersihkan hatinya dari najis-najis yang disebutkan tadi dan meninggalkan semua najis-najis itu, membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran itu, maka ilmu yang pergi dari orang itu. Apakah ini maknanya orang itu tiba-tiba jadi bodoh? Hah? Mungkin, tapi maksud daripada penjelasan ini bukan karena dia bodoh, enggak. Bisa jadi dia tetap pinter, fakofahnya banyak, tahu hukum ini halal, ini haram, tapi ternyata dia tidak bisa mempraktekannya, tidak bisa mentadaburinya. Dia bahkan mungkin bisa jadi hafal Al-Quran, hafal hadis banyak, tapi ternyata tidak membawa efek baik dalam kehidupannya. Ini jamaah sekalian, dan ini yang paling kita takutkan. Jangan sampai kita menjadi pribadi orang yang seperti itu, yang Allah sengaja selewengkan karena keterlaluan mereka, karena di hati mereka penuh dengan kotorannya. Ini. Karena itu, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, mari sekali lagi kita belajar. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, karena ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan pergi, enggak betah tinggal di situ. Pokoknya kalau kita sudah mulai kebencian, misalkan suudon dengan ustadz tertentu, kayaknya ustadz ini gak beres ini. Nah, ketika kita sudah punya pikiran seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi ilmu itu tidak akan betah tinggal di situ. Antum kita semuanya mungkin bisa hafal, tapi manfaat tidak ada. Cuma sekedar tahu, tahu hukumnya sholat, ruku itu begini, sujud itu begini, hukumnya ini begini. Ditanya apapun bisa jawab, tapi sama sekali tidak membawa rasa takutnya kepada Allah Taala waliyadzubillah. Dan ini yang paling kita takuti jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu. Demikian sebaliknya, kalau dia membersihkan hatinya, ilmu itu betah tinggal di situ. Kalau dia nggak membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan pergi. Yang tadinya dia rajin untuk hadir di majelis taklim jadi mulai malas. Berarti ilmu sebentar lagi pergi dari orang itu. Yang tadinya dia rajin untuk kemudian baca buku mulai malas. Berarti ilmu sudah mulai nggak betah tinggal di situ. Atau kemudian yang biasanya dia mendengarkan ceramahnya para ustadz, para dai, mulai kemudian tidak tertarik lagi, malah berganti kepada yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Berarti itu tanda-tanda kalau ilmu akan meninggalkan kita. Dan memang Allah haramkan ilmu itu masuk ke dalam dada seseorang, hati seseorang, kalau di dalam hati itu ada sesuatu yang Allah benci. Makanya ditutup dengan kalimatnya Sahal bin Abdillah. Apa kata Sahal bin Abdillah dalam potongan terakhirnya? Qala Sahal ibn Abdillah, haramun ala qalbin ayyadkhulahu nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Hati itu akan terhalang dimasuki oleh cahaya Allah Ta'ala, dalam tanda kurung ilmu yang manfaat, selama di dalam hati itu masih ada sesuatu yang Allah benci. Jadi kalau hati kita ada sesuatu yang Allah benci, ilmu itu tidak bisa masuk. Maksudnya di sini ilmu tidak bisa masuk itu bukan berarti dia nggak bisa dengar ilmu. Bisa dia dengar ilmu, pengajian hadir terus, tapi sama sekali tidak membawa efek baik. Tidak menjadikan dia menjadi pribadi yang bisa berubah jadi lebih baik. Karena itu saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada antum semuanya, pokoknya kalau kita ngaji ternyata kita nggak berubah jadi lebih baik, berarti ada masalah dengan hati kita itu, masih ada kotorannya, harus kita bersihkan lagi. Ini, karena ada nanti orang-orang yang kemudian dia rajin ibadah, rajin melaksanakan ketaatan, tapi ternyata dia tidak sanggup untuk mentadaburi ilmunya. Dan itulah orang-orang yang dia telah menyeleweng daripada ajarannya Rasulullah SAW. Contohnya siapa? Kelompok sesat Khawarij. Dia itu ibadahnya luar biasa, Masya Allah luar biasa, sholat malamnya luar biasa, sampai pembantunya orang-orang Khawarij, orang-orang yang gampang sekali mengkafirkan umat Islam, itu
pembantunya itu sampai ngomong begini, saya itu jarang membersihkan tempat tidurnya. Karena apa? Tempat tidurnya jarang ditiduri. Kalau malam itu sholat malam terus. Terus kemudian juga jarang mempersiapkan makan. Kenapa? Rajin puasa sunnah. Tapi mereka, kata Rasulullah SAW, itu mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Bahaya sekali. Dan sekarang ini lagi ngetren lagi kelompok Khawarij ini. Mudah sekali mengkafirkan orang lain, mudah sekali mengeluarkan orang lain daripada ahli sunnah. Pokoknya dikeluarkan gampang banget. Itu adalah contoh-contoh orang yang berpikiran radikal, dan itu yang harus kita hindari. Ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan kita berlindung daripada yang seperti itu. Itulah perkataan penutup daripada Al-Ma'qidul Awwal daripada Sahal ibn Abdillah, haramun ala qalbin ayyadkhulahu nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jal. Diharamkan hati itu dimasuki oleh cahaya ilmu. Hati itu akan terhalang dari masuknya cahaya ilmu, tidak mendapatkan cahaya dari Allah Ta'ala selama di dalam hati itu masih ada sesuatu yang Allah benci. Gak bisa nembus. Makanya kalau kita ngaji ternyata tidak menjadikan kita jadi baik, jangan-jangan masih ada kotorannya hati kita, sehingga ilmu gak bisa masuk. Dinasihati, tolong ya jaga sholatnya, sampai rumah ya gak jaga sholat. Tolong ya baca Quran, sampai rumah gak baca Quran. Berarti di hati kita masih ada kotorannya. Waliyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dimudahkan untuk membersihkan hati kita, dan Allah Ta'ala jadikan kita semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sementara di pertemuan kita ini cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Saya tutup dulu dan kita akhiri dulu streamingnya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Ta'ala, dan ilmu yang membuat kita semakin cinta untuk mengamalkannya, dan membuat kita semakin tawadhu, sehingga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dimatikan dulu streaming. Tanya jawab tidak masuk streaming ya. Silakan. Jelas apa tidak ya, Pak? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ini upayakan istiqomah hadir setiap bulan. Ya, jangan sampai bolos. Karena kalau bolos nanti ustadznya bolos. Jadi maksudnya begini, buku itu wajib dibawa karena sudah dibagikan gratis oleh panitia. Maka